Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, selamat pagi ya. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan di hari ini, Senin 22 Mei. Kita juga memasuki hari keempat dalam novena Roh Kudus, memohon penyertaan Tuhan. Hari ini dalam antifon pembuka, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Kamu akan diberi kekuatan, yakni Roh Kudus yang akan datang kepadamu. Maka kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Haleluya. Roh Kudus akan menguatkan kita, menyertai kita. Dan bahkan dalam keadaan kita tidak sadari pun, Ia menyertai dan menguatkan kita. Maka mari kita mohon agar kiranya dalam seluruh perjalanan kita hari ini, kita boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Injil hari ini secara khusus juga berbicara mengenai Yesus yang berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan tercerai-berai dan mengalami penganiayaan. Akan tetapi dalam situasi demikian, para murid diharapkan tidak takut. Yesus sendiri akan mengalahkan dunia. Dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Tuhan Yesus di ayat yang ke-33 mengatakan, semuanya itu akan kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Keyakinan bagi kita bahwa Yesus mengalahkan dunia. Dan memang kenyataannya itu demikian. Tetapi seringkali kita menemukan apa yang berbeda ya di dalam hidup kita. Kita merasa bahwa kita tidak bisa mengalahkan dunia karena tawaran yang begitu menggiurkan. Hari ini kita boleh belajar bahwa Tuhan mengatakan itu. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam siapa? Di dalam Tuhan, di dalam Yesus sendiri. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Penganiayaan bukan juga hanya sekedar fisik, tapi lebih-lebih adalah penganiayaan karena kata-kata, karena tindakan, karena sikap-sikap, dan perilaku hidup. Tetapi Yesus mengatakan, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Semoga keyakinan ini membuat kita semakin percaya bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Maka kita sebagai pengikutnya senantiasa berharap dalam namanya dan mampu mengalahkan dunia. Lebih-lebih keinginan diri kita yang kadang-kadang jauh dari kehendak Allah. Semoga rahmat Allah menguatkan dan memberkati kita. Juga kita boleh bersyukur bahwa hari Minggu Paskah yang ke-7 kemarin juga menjadi hari Minggu komunikasi sedunia yang diperingati oleh gereja, yang oleh Bapak Paus sendiri mengajak kita sekalian untuk mendengarkan dengan hati sesuai dengan jalan kebenaran di dalam kasih. Indah sekali kata-kata yang boleh disampaikan Bapak Paus bagi kita, berbicara dengan hati. Dan melalui inspirasi dari Franciscus de Sales, Bapak Paus mengingatkan kita sekalian untuk boleh datang, melihat, mendengarkan. Dan hal konkret yang kita upayakan adalah mendengarkan dengan hati yang murni. Kita juga akan mampu berbicara mengikuti kebenaran di dalam kasih. Dan ajakan bagi kita agar dapat berbicara dari hati ke hati, hanya satu alasannya, yakni agar dapat berbicara dengan baik, cukuplah dengan mencintai secara baik. Mengasihi dengan baik, mengasihi dengan tulus, membuat kita semakin merasakan berkat Tuhan. Dan sosok Franciscus de Sales ini menginspirasi karena di dalam hati dan melalui hati terjadi proses yang intens, hati-hati dan menyatukan. Dan di dalam proses ini kita datang untuk mengenal Tuhan. Kita boleh mencintai dengan baik, mencintai Allah yang adalah sumber cinta itu sendiri.
Semoga Roh Kudus membantu kita dan menguatkan hati kita untuk boleh meneladan Kristus sendiri yang adalah komunikator sejati. Ia mempersatukan, mengikat dirinya bersama dengan Allah dan memohonkan rahmat itu dengan kedatangan Roh Kudus yang diutusnya untuk menyertai kita. Allah yang Maha Rahim menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, juga untuk semua yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Juga seluruh aktivitas kita diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.